Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan apakah Rafa full ASI atau Sufor, dan kalau Sufor apa saja susu formula yang dipakai oleh Rafa semenjak dari pulang dari rumah sakit sampai sekarang. Nah, oke. Sebelumnya kami akan menjawab dulu apakah Rafa full ASI atau Sufor. Rafa hanya mendapatkan ASI eksklusif selama 1 bulan, itu di ruangan NICU. Dan setelah itu ASI bundanya tidak keluar lagi, entah karena stres atau karena penyakit bawaan yang diderita oleh bundanya, itu pun kami tidak tahu. Dan kemudian susu formula apa saja yang dikonsumsi oleh Rafa dari semenjak rumah sakit sampai sekarang. Oke. Susu formula Rafa yang pertama kali dikonsumsi Rafa adalah SGM. Saat stok ASI bunda Rafa sudah habis di ruang NICU, dan juga saat itu ASI bunda juga tidak keluar lagi, maka dokter atau pihak rumah sakit menelpon kami untuk meminta persetujuan apakah Rafa akan dilanjutkan dengan Sufor atau tidak, dan kami pun menyetujui. Pemberian Sufor di rumah sakit itu tidak dilakukan sebelah pihak ya. Itu harus ada persetujuan dari orang tua terlebih dahulu apakah anaknya akan diberi Sufor atau tetap lanjut ASI. Dan karena keadaan darurat, kami memutuskan untuk melanjutkan Sufor untuk Rafa. Dan Sufor yang diberikan pada saat itu adalah SGM yang khusus prematur. Pada saat di rumah sakit, Rafa cocok-cocok aja pakai SGM. Dan setelah pulang ke rumah, ini terjadi masalah. Saat mengkonsumsi SGM, Rafa mengalami yang namanya diare. Kemudian setelah konsultasi ke dokter anak menyarankan untuk memakai susu laktogen prematur. Nah, itulah susu atau susu formula kedua yang dikonsumsi oleh Rafa. Dan susu ini ternyata cocok oleh Rafa, dan sehingga berat badan Rafa mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 1,6 sampai 2,6 kilo. Itu dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, setelah sampai ke berat badan yang normal yaitu 2,5 ke atas, dokter menganjurkan untuk menyuruh mengganti susu formulanya dari laktogen yang khusus prematur menjadi laktogen 1 yang untuk umur 0 sampai 6 bulan. Pemakaian laktogen 1 ini adalah sampai Rafa berumur kronologi 6 bulan, dan setelah itu kami ganti lagi ke laktogen 2 yang dari umur 6 bulan sampai umur 12 bulan. Dan laktogen 2 ini hanya cocok sampai umur Rafa 8 bulan. Nah, karena setelah 2 bulan memakai laktogen 2 berat badan Rafa tidak naik-naik, maka kembali konsul kepada dokter anak, dan dokter anak menyebutkan untuk mencoba memakai produk dari Nutrisia yaitu Babelove yang Babelove 2 ya. Pemakaian Babelove 2 ini lumayan lama, yaitu sekitar 4 bulanan sampai umur Rafa 12 bulan atau 1 tahun, dan umur koreksinya 10 bulan. Namun pada umur memasuki 13 bulan Rafa kembali mengalami diare, dan kami
Bagi bayi prematur, konsultasi kepada dokter anak itu adalah hal yang wajib. Kita tidak boleh melakukan tindakan apapun, pergantian sufor apapun sebelum dari rekomendasi dokter anak. Rekomendasi dokter anak selanjutnya, Rafa disuruh mengganti susunya ke Pediasure Triple Sure karena saat itu juga lingkar kepala Rafa agak kecil, yaitu yang normalnya 44, Rafa hanya 42. Setelah mengkonsumsi Pediasure Triple Sure selama 2 bulan, naik berat badan Rafa dari 7, sekian menjadi 8,8. Kenaikannya sangat drastis sekali. Namun di sini terjadi masalah lagi, yakni nafsu makan Rafa menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali. Dan kemudian kami kembali mencoba produk Pediasure yang lainnya, yakni Pediasure Complete, untuk menaikkan nafsu makan dan juga termasuk berat badan Rafa sendiri. Pediasure Complete ini digunakan bagi anak-anak yang terdeteksi gizi rendah, berat badan rendah, tinggi badan rendah, dan hanya boleh dikonsumsi oleh anak umur 1 tahun sampai 10 tahun dengan 2 kali sehari dengan takaran 190 ml air, yaitu 4 sendok takar susunya untuk sekali minum. Nah, setelah berat badan Rafa normal dan nafsu makannya normal, kami kembali memakai Pediasure Triple Sure sampai saat ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur bagi bunda semuanya dalam memilih sufor. Dan satu lagi kami ingatkan, jika ingin mengganti sufor atau apapun, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter anak Anda. Jangan gegabah mengganti sufor dengan sendirinya tanpa ada rekomendasi dari dokter anak. Oke?